Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di MNC News Now. Sebelum mengumumkan reshuffle Kabinet Indonesia Maju Rabu siang, Jokowi menggelar agenda makan bersama dengan ketua partai politik koalisi pendukung pemerintah. Dalam pertemuan tersebut nampak hadir berbagai ketua umum partai dari mulai Prabowo Subianto hingga ketua umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Presiden Joko Widodo terlihat berjalan bersama para ketua umum partai sebelum reshuffle kabinet di Istana Negara pada Rabu siang. Jokowi berjalan di antara ketua umum partai yakni Partai Nasdem Surya Paloh dan juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Jokowi sempat mengatur barisan agar dirinya dapat berjalan beriringan. Tampak hadir berbagai ketua umum partai mulai dari Prabowo Subianto hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan. Agenda makan siang dengan Ketua Umum Partai Politik Koalisi Pendukung Pemerintah bersama Presiden Joko Widodo ini dilaksanakan sebelum reshuffle kabinet juga jadi tanda tanya besar. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menjelaskan jika pembahasan pertemuan tersebut mengulas soal prediksi Bank Dunia atau World Bank dan Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF soal negara yang terancam menjadi negara gagal. Menurut Surya Paloh, prediksi World Bank dan juga IMF telah menjadi catatan serius dari pemerintah yang disampaikan Presiden Joko Widodo karena sebanyak 60 negara telah memiliki indikasi potensi menjadi negara failed state atau negara yang gagal. Ada hal yang juga menarik terlihat dalam pertemuan Presiden dengan para ketua umum parpol. Jokowi mengambil tempat duduk di tengah diapit Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Berturut-turut juga duduk bersama searah jarum jam Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum P3 Soeharto Monoarfa, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan pasca reshuffle Zulkifli Hasan. Mari kita sama-sama menakar apakah ada insinuasi atau pesan politik di balik pertemuan ini bersama pakar komunikasi politik Lely Aryani yang sudah tersambung via Zoom sore hari ini. Selamat sore Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pani. Selamat sore Ibu. Sehat? Iya sehat. Ya. Ibu juga sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah. Ibu sudah lihat ya? Iya. Sudah lihat. Sama-sama ya. Ini viral ya Bu ya, foto-foto dan juga video pertemuan Presiden dan Ketua Umum Parpol. Nah, kalau Ibu Lely sendiri apa yang bisa Ibu simpulkan dari momen-momen ini? Ya, pertama kita jangan menganggap apa yang Paldo tadi katakan, saya sempat menyimak perbincangan Pani sama Paldo. Jangan dibawa ke hal-hal politik, nggak bisa, karena ini kan keputusan politik. Keputusan politik yang harus kita sikapi dan amati bahkan analisis secara politik pula. Terutama gestur yang ditunjukkan bagaimana makna komunikasi politiknya. Bahwa yang harus kita sadari adalah ini bukan orkestra terakhir Jokowi loh. Soal ganti kabinet ini. Oh, boleh jadi tadi kan Pani mengatakan ada beberapa tempat di wakil menteri yang harus juga ditelisik tapi boleh tidak diisi. Tapi jangan lupa kenapa saya katakan bukan orkestra terakhir, kalau nanti di antara sekian banyak menteri itu ada yang keciduk KPK. Iya kan? Maka Jokowi juga akan menggunakan bidak-bidak caturnya kembali untuk menghitung mana partai yang bisa diakomodasi. Karena itulah saya katakan bahwa Pak Jokowi itu dari mulai 2014 benar-benar menganut politik akomodatif. Gitu loh. Jadi sebenarnya ini lumrah ya dilakukan oleh para penguasa terpilih di berbagai negara. Bagaimana dia mengakomodasi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Artinya mereka-mereka yang dianggap berjasa, berdarah-darah dalam mencapai kekuasaan itu merupakan bagian yang harus diperhitungkan sebagai bagian dari media komunikasi politik. Jadi di antara organisasi partai politik yang mengusung, bukankah ada kelompok kepentingan di dalamnya? Nah itu juga yang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi. Ini bidak catur yang mana, ini yang masuk lebih dulu yang mana. Sesuai dengan judul dialog kita sore hari ini ya Bu ya. Karena apa? Ini sesuai banget ini dengan teori peran ya. Teori peran itu kan pernah menyatakan mengapa ia diributkan? Karena ia diperbutkan. Artinya apa? Apa yang diperbutkan? Ya kekuasaan. Kekuasaan itu sekarang itu diperbutkan bahkan setingkat pemilihan kepala desa atau lurah sekalipun. Bahkan ketua RT karena dia digaji itu juga diperbutkan loh Pak. Gitulah. Nah,
Kalau sekarang sempurnalah sudah itu sebenarnya Pak Jokowi itu sudah memegang 80% lebih dari koalisinya ya. Berbeda dengan Pak SBY di detik terakhir di periode kedua itu ada sekitar 62% yang mendukung Pak SBY. Tapi saat itu kan politiknya gonjang-ganjing. Waktu itu kita masih ingat, Pani masih ingat bahwa mungkin Golkar dan PKS itu yang paling selalu sering membantah apapun kebijakan Iya. Pak SBY. Walaupun juga saat itu wakil presidennya juga katakanlah berasal dari tadinya adalah orang-orang yang mendukung Pak SBY seperti itu ya. Gitu. Oke. Jadi, Tapi kalau ini tidak terlihat, Ibu. Tidak. Jadi pesan politik yang ingin disampaikan dalam politik meja makan kali ini dan pertemuan di berbagai tokoh sekalian reshuffle ini juga ingin menunjukkan kita oke-oke aja, semuanya berada di kendali saya gitu. Nah ini yang menarik, kenapa politik akomodatif itu muncul? Masih ingat nggak Pani, waktu 2014 pasca keterpilihan Pak Jokowi, itu Pak Jokowi rekrutmen menterinya lewat KPK loh, gitu loh. Dan orang berpakaian serba putih, di atas bawahnya hitam. Lalu yang menarik itu saat itu ada koalisi Merah Putih dengan koalisi Indonesia Hebat. Tapi kemudian koalisi Merah Putih tidak sampai setahun udah nyerangsa ke Pak Jokowi. Kenapa? Terutama Golkar itu kan tidak pernah biasa untuk berada di luar kekuasaan. Itu yang terjadi. Nah, selain organisasi partai politik yang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi, baik yang mendukung dia ketika pencalonan maupun yang diakomodasinya dengan politik akomodatif setelah keterpilihannya, seperti tulisan saya di salah satu media milik MNC juga, usai bertanding, mari bersanding, gitu loh. Nah, ini ternyata bukan hanya organisasi partai politik, kelompok kepentingan pun diakomodasi. Ada projo ya, termasuk partai politik yang tidak punya presentasi suara di parlemen di DPR RI. Yang belum menembus. Yang menarik. Nah, tapi tidak diundang, Bu Lely, tapi tadi parpol-parpol yang katakanlah tadi tidak berada dalam parlemen pusat, tidak punya kursi, belum bisa menembus presidential threshold, tapi kan narasinya mendukung Pak Jokowi, nggak diundang Bu dalam makan bersama. Apa lebih penting diundang ketimbang ada menterinya yang ada orang-orangnya, tokoh-tokohnya yang diakomodasi dalam kedudukan kekuasaan itu jauh lebih penting. Jadi jangan lupa yang mengingat pendukung utama itu ya tentu PDIP ya, tapi di baliknya ada Pak Surya Paloh dan lain-lain termasuk Golkar. Yang belakangan menyusul juga dipertimbangkan untuk diajak, karena sekarang diajak juga bergabung di dalam koalisi. Ingat loh, pembentukan koalisi-koalisi itu dibutuhkan dalam dua hal. Pertama, untuk memenuhi PT. PT yang 20%. Yang kedua, untuk membentuk pemerintahan nantinya. Jadi koalisi itu memang tidak ada koalisi yang permanen dalam politik. Tapi biasanya ketika kepentingan tercapai, koalisi itu bisa permanen, bisa dilanjutkan, atau bisa selesai. Itu yang biasanya terjadi. Nah, Bu Lely, ada juga yang mengamati bahwa posisi-posisi atau komposisi ya katakanlah kalau misalnya kita bisa mapping peta catur gitu, peta percaturan, komposisi Kabinet Indonesia Maju yang saat ini juga bisa memuluskan apapun kepentingan politik yang akan digolkan di pemilu 2024, apakah betul? Boleh jadi, karena tidak ada yang tidak mungkin dalam politik. Dan dinamika politik itu bisa berubah dalam detik per detik. Saya justru khawatir gitu loh, dengan pertemuan mereka semua ini jangan-jangan nanti calonnya cuma satu pasang gitu loh. Tapi kita harapkan tidak seperti itu ya Bu ya. Kita harap seperti itu, jangan sampai kita berhadapan dengan kotak kosong gitu kan. Karena apa? Karena saya pikir kecerdasan politik dari mereka yang berkumpul ini perlu juga dibangun untuk memberi pembelajaran politik. Bukankah pembelajaran politik dan sosialisasi politik itu kan seharusnya dilakukan oleh partai politik. Tapi apa yang dilakukan oleh partai politik? Karena mereka dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, partai politik itu memang dibentuk untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan. Bayangkan itu Pani. Jadi apa yang mereka pikirkan di 2 tahun pertama pasca, di 1 tahun dan 2 tahun pertama pasca keterpilihan mereka adalah adaptasi politik. Di tengah-tengah mereka bekerja politik. Di periode di tahun ketiga dan keempat mulai lagi mempersiapkan periodisasi kepentingan dan momen politik selanjutnya. Dan ini sudah masuk tahun ketiga, jelang tahun keempat. Sudah mulai bising, sudah mulai hingar-bingar gitu. Ini yang kita saksikan. Nah, kalau misalnya bicara mengenai tahun ketiga sama keempat nih Bu, dari kacamata Bu Lely, apakah akan ada kemungkinan reshuffle lagi, perombakan lagi? Tadi kan saya bilang sama awal pertama pembukaan kata-kata saya, ini bukan orkestra terakhir Pak Jokowi. Kita siap-siap berarti akan ada rombak atau dinamika yang terjadi lagi ke depannya ya. Terutama ketika di beberapa menteri yang ada di kabinet sekarang misalnya terciduk KPK.
gitu Kita loh. harapkan sih agar Itu kita tidak harapkan ya. tidak terjadi gitu Kita kan. kawal sama-sama ya Bu kinerjanya ya Bu Iya, ya. Nah kita balik lagi Bu ke video dan juga foto yang lagi viral. Ada juga oke. katakanlah momen yang menarik Bu. Ada posisi berjalan dan juga duduk yang hampir sama dari video dan juga foto-foto. Ibu Mega dan juga Bapak Surya Paloh ini yang berada mengapit presiden sama-sama. Duduk sama-sama Ya, seperti itu posisinya, kemudian juga berjalan juga sama-sama posisinya. Ada pesan yang bisa kita tangkap Bu atau insinuasi politik seperti apa yang ingin disampaikan? ya. Ketika ada Bu Mega, Pak Jokowi biasanya selalu dekat Bu Mega. Mhm. Itu yang terjadi. Jangan lupa pidato politik terakhir yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menepis kerenggangannya dengan Bu Mega adalah bahwa dia dan Bu Mega, Pak Jokowi dan Bu Mega itu anak dan ibu. Mhm, Jadi mhm, sangat mustahil Pak Jokowi tidak mengutamakan Bu Mega. mhm. Ketika tongkatnya dipegang, lengannya juga dipapa dan sebagainya. Itu adalah ritme yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi. Bagaimana dia menghargai Ibu Mega itu bukan sekedar bahwa orang yang memberi dia jalan Posisi? politik, ya, memberi dia jalan politik begitu luas. 10 tahun berkuasa itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, dan itu adalah kelegaan hati Bu Mega, keluar biasaan hati Bu Mega untuk memberikan karpet merah kepada Pak Jokowi. Di antara sekian banyak partai lain yang lebih mengedepankan ego politiknya masing-masing bahwa yang maju adalah harus ketua umum. Nah, Oke. karena itulah posisi Bu Mega ketika berjalan, ketika duduk selalu istimewa bagi Pak Jokowi. Aha. Tokoh lainnya yang mungkin juga berbarengan, misalnya Pak Prabowo. Kita tahu Pak Prabowo adalah mantan rivalnya Pak Jokowi, Betul. ya, mantan rival. Lalu kemudian itu tadi yang saya bilang, usai bertanding mari bersanding. Ketika dia menjadi sesuatu yang bersanding, ibarat ingin mengokohkan kaki-kaki kekuasaan, orang kan harus yakin bahwa kaki-kaki yang dibangun dalam kekuasaan itu adalah orang yang tidak bisa berkhianat. Tidak Oke. penting untuk berkhianat seperti itu. Termasuk Pak Surya Paloh, meskipun Pak Surya Paloh didekatin beberapa tokoh lain yang mungkin dianggap berseberangan dengan Pak Jokowi, Betul. maka jalan hari ini, jalan kemarin, pertemuan di meja makan ini, politik meja makan ini adalah bagian dari upaya untuk membalut kesepakatan politik yang menunjukkan kepada publik kita tidak ada apa-apa loh. Oke. Kita mesra-mesra Dan tidak ada saja, yang gitu. bisa mengganggu gitu dinamika Tidak dari. ada yang bisa mengganggu, dan saya kokoh dengan lebih dari 80%. Oke, oke. Baik, terakhir mungkin Bu, ada apa ya, katakanlah pesan atau sinyal tertentu yang disampaikan dengan adanya pertemuan ini kepada pihak oposisi misalnya. Singkat saja Bu Lely. Ya, oposisi kita kan kecil sekali. Mereka bisa apa dengan jumlah yang sebesar itu kan? Kalaulah mereka punya ambisi untuk menggolkan calon tertentu berdasar dari mereka, kan harus dipertimbangkan. Bahkan misalnya orang-orang tertentu yang ingin melakukan konvensi partai untuk rekrutmen presiden misalnya, itu juga kan akan berpikir, terutama yang partai politiknya jumlah kursinya lebih besar. Dia akan bertanya, seandainya saya ajak kamu, lalu siapa dong? Kita pasti tidak diakomodasi, kita hanya jadi pelengkap penderita. Nah, pesan politik semacam ini harus dimaknai oleh semua koalisi loh, termasuk mereka. Makanya saya bilang tadi, saya juga ada kekhawatiran, jangan-jangan nanti akhirnya semua bersekutu gitu loh. Bahwa calon presidennya hanya satu. Cuma gitu. calon tunggal seperti itu, tapi lagi-lagi Ya, jangan dan sampai itu ya mencederai tidak kita demokrasi ya. inginkan, sangat tidak kita inginkan. Baik, baik Bu Lely. Itu Fani. Baik, masih banyak sekali Bu sebenarnya ya tema atau katakanlah pertanyaan-pertanyaan tambahan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lely, tapi Iya, karena waktu durasi yang ya. sangat sempit kita sudahi dulu Bu dialog pada sore hari ini. Terima kasih sekali Bu atas Terima kasih, insight-nya. Fani. Sehat selalu Ya, Bu Lely. Assalamualaikum, Ya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami di MNC News Now.